akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini. Oke, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul 1908 dikenal dengan Kebangkitan Nasional. Semangat kebangkitan terus menyebar setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Oke, sebagai jawabannya muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan. Merespon kebangkitan nasional tersebut, Nahdlatul Wathon dibentuk pada tahun 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Dari situlah kemudian didirikan Nahdlatul Tujar atau pergerakan kaum saudagar. Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar itu, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di berbagai kota. Oke, berangkat dari munculnya berbagai macam komite dan organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, karena tidak terakomodir kiai dari kalangan tradisional untuk mengikuti konferensi Islam dunia yang ada di Indonesia dan Timur Tengah, akhirnya muncul kesepakatan dari para ulama pesantren untuk membentuk organisasi yang bernama Nahdlatul Ulama pada 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 di kota Surabaya. Organisasi ini dipimpin oleh siapa? Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar. Ada banyak faktor yang melatar belakangi berdirinya NU. Di antara faktor itu adalah perkembangan dan pembaharuan pemikiran yang menghendaki pelarangan segala bentuk amaliyah kaum Sunni. Sebuah pemikiran agar umat Islam kembali pada ajaran Islam murni, yaitu dengan cara umat Islam melepaskan diri dari sistem bermazhab.
Bagi para kiai pesantren, pembaruan pemikiran keagamaan sejatinya tetap merupakan suatu keniscayaan, namun tetap tidak dengan meninggalkan tradisi keilmuan para ulama terdahulu yang masih relevan. Untuk itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama cukup mendesak untuk segera didirikan. Oke, untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka Kiai Haji Hasyim Asy'ari merumuskan kitab Qonun Asasi. Apa itu kitab Qonun Asasi? Yaitu prinsip dasar. Kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diijawantahkan dalam Khidah NU yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Nahdlatul Ulama, disingkat NU, adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Tadi sudah saya sampaikan, berdiri pada 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yaitu faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, berbicara faham keagamaan atau ideologi keagamaan, NU menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu? Sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim akli. Apa itu ekstrim akli? Yaitu rasional, dengan kaum ekstrim nakli. Apa itu ekstrim nakli? Skriptualis. Karena itu sumber hukum Islam bagi NU tidak hanya Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikiran terdahulu seperti Abu Al-Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi, dalam bidang tauhid atau ketuhanan. Oke, kemudian dalam bidang fikih lebih cenderung mengikuti mazhab Imam Syafi'i dan mengakui 3 mazhab yang lain, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, dan Imam Hambali, sebagaimana yang tergambar dalam lambang NU berbintang 4 di bawah. Oke, sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Syekh Junaidi Al-Baghdadi yang mengintegrasikan, yang menyatukan antara tasawuf dan syariat. Gagasan kembali ke Khidah pada tahun 1984 merupakan momen penting untuk menafsirkan kembali ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial, serta merumuskan kembali hubungan dengan negara.
gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam NU. Oke, itu saya sampaikan info terkait dengan organisasi besar Nahdlatul Ulama.